Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar tema 1, selamatkan makhluk hidup. Subtema 2, hewan sahabatku pada pembelajaran pertama. Tetapi sebelumnya mari kita murojaah dulu. Membaca surat An-Nasr. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Innahu kana tawwaba. Alhamdulillah. Muatan pelajaran yang akan kita pelajari hari ini adalah muatan pelajaran IPA. Yang kedua, muatan pelajaran IPS. Yang ketiga, muatan bahasa Indonesia. Adapun tujuan pembelajaran kali ini, setelah membaca teks Pak Guru Arab, kalian mampu mengklasifikasi hewan berdasarkan cara perkembangbiakannya. Yang kedua, setelah mendengarkan teks laporan yang dibacakan, Pak Guru harap kalian mampu menemukan ide pokok dengan benar. Setelah membaca teks tentang salah satu negara di ASEAN, Pak Guru harap kalian mampu menyebutkan kehidupan ekonomi suatu negara terkait kondisi geografisnya. Baiklah anak-anakku, mari kita membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Perkembangbiakan hewan. Terlihat pada gambar ada hewan yang sedang mengerami telurnya. Hewan apakah ini? Ya, betul, itu adalah ayam. Tujuan dari perkembangbiakan itu sebenarnya apa? Dulu sudah pernah disampaikan bahwa tujuan dari perkembangbiakan adalah untuk melestarikan jenisnya pada tumbuhan juga pada hewan. Ada beberapa cara perkembangbiakan hewan. Ada dengan cara bertelur atau ovipar, ada dengan cara melahirkan atau vivipar. Kemudian ada yang bertelur kemudian melahirkan atau yang disebut ovovivipar. Hewan-hewan petelur atau ovipar memiliki beberapa ciri, di antaranya tidak memiliki daun telinga, mengerami telurnya. Contohnya hewan tadi sudah ada pada gambar, yaitu ayam, burung, ikan, bangsa reptil, dan katak. Adapun hewan yang melahirkan memiliki beberapa ciri, seperti pada gambar ini adalah gambar kelinci. Nah, ciri dari kelinci adalah memiliki daun telinga. Kelinci adalah hewan melahirkan. Tadi pada hewan ovipar tidak memiliki daun telinga. Hewan vivipar memiliki daun telinga dan tubuh ditutupi rambut. Jadi kalian sudah bisa membedakan apa itu hewan ovipar, cirinya, dan hewan vivipar. Contohnya adalah tadi disampaikan kelinci, sapi, kucing, kambing, lumba-lumba, landak, dan masih banyak hewan dengan ciri yang tadi disebutkan. Kemudian ada hewan yang namanya hewan ovovivipar. Hewan dengan cara bertelur dan melahirkan. Hewan yang bertelur dan melahirkan tidak memiliki ciri khusus. Ada contohnya ikan hiu, kuda laut, dan platypus. Nanti kalian cari hewan-hewan yang lain yang berkembang biak dengan ovovivipar. Kemudian pada pembelajaran IPS, kita akan mempelajari pengaruh kondisi geografis terhadap pertumbuhan ekonomi negara-negara di Asia Tenggara. Pada subtema 1 kalian sudah membaca tentang kawasan Asia Tenggara, kawasan ASEAN.
yang sebagian besar wilayahnya adalah beriklim tropis kecuali bagian utara Myanmar yang beriklim subtropis. Nah, kalau melihat gambar ini kalian tahu apa yang mereka lakukan? Ya, mereka sedang menanam padi, menancapkan benih padi. Nah, ini menunjukkan bahwa mata pencarian mereka adalah bertani. Kegiatan ekonomi suatu masyarakat biasanya dipengaruhi oleh kondisi geografis lingkungan sekitar. Masyarakat biasanya menyesuaikan mata pencaharian dengan alam sekitar. Misalkan, orang yang hidup di dataran rendah, biasanya mereka bercocok tanam tanaman padi. Orang yang hidupnya di dekat pantai, biasanya mereka bekerja sebagai nelayan. Dan orang yang hidupnya di daerah perbukitan atau pegunungan, mereka biasanya menanam sayur mayur. Nah, oleh karena itu, kegiatan ekonomi masyarakat di suatu daerah dapat berbeda-beda dengan daerah lain. Begitu pula di negara kita dengan negara tetangga. Nah, ini ada salah satu contoh ya, negara di kawasan Asia Tenggara. Ya, negara Thailand. Thailand ibu kotanya di mana? Ya, betul sekali. Di Bangkok. Menurutmu, kegiatan ekonomi apa saja yang dapat dilakukan di negara tersebut? Coba. Ya, melihat dari gambar itu adalah bekas ya, bekas padi yang telah diambil, dipotong. Nah, ini membuktikan bahwa daerah Thailand adalah penghasil padi. Berarti penduduknya adalah bekerja sebagai petani. Ingat, Thailand adalah salah satu negara di Asia Tenggara yang merupakan negara berpenghasilan beras terbesar kedua di dunia. Kalian bisa cari informasi ini, misalkan Pak Guru keliru, bisa diingatkan. Kemudian pada pembelajaran ketiga ada bahasa Indonesia. Kemarin kalian sudah belajar mengenai ide pokok dalam teks laporan. Nah, ide pokok adalah, kalian sudah tahu kemarin, gagasan atau masalah utama yang dibahas dalam sebuah paragraf. Ide pokok pada umumnya terdapat dalam kalimat utama. Saat mendengarkan laporan secara lisan, dengarkanlah dengan seksama agar kamu dapat menemukan ide pokok dan isi laporan dengan jelas. Nanti akan Pak Guru bacakan ya, kalian dengarkan dengan seksama agar kalian bisa menentukan ide pokoknya dan nanti kalian akan mengerjakan di dalam lembar kerja yang sudah Pak Guru siapkan. Coba perhatikan. Hiu martil oleh masyarakat Indonesia merupakan ikan hiu yang hidupnya berkeliling di perairan laut tropis dan hangat. Bentuk kepala hiu ini memang seperti martil, sehingga membantu mereka membelokkan badannya dengan benar. Hewan ini bereproduksi dengan cara melahirkan seperti mamalia. Namun bedanya jika anak hiu martil setelah dilahirkan kemudian ditinggalkan untuk mengurus dirinya sendiri. Sumber http bpspelpadang.kkp.co.id. Nanti kalian tentukan apa ide pokok dari paragraf ini. Mungkin ini yang bisa Pak Guru sampaikan. Ada kurangnya mohon maaf dari Pak Guru. Jazakumullahu khairan katsiran. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.